Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Arah Channel. Nah, pada pembahasan kita kali ini kita akan berbicara tentang cara membangun karakter yang baik itu seperti apa. Oke, setiap manusia ini dilahirkan di dunia ini dengan masing-masing karakter. Nah, karakter tersebut bisa terbentuk sejak dalam kandungan dan berkembang seiring dengan tumbuh kembang seseorang. Membangun karakter menjadi lebih baik tidaklah sulit, namun juga tidaklah mudah. Untuk itu, dalam video ini ada beberapa tips sederhana yang mungkin kita bisa gunakan dalam membentuk karakter untuk diri kita sendiri supaya karakter kita itu menjadi lebih baik. Oke, yang pertama, perhatikan kesehatan kita. Nah, hal utama dalam membentuk karakter diri adalah memperhatikan kesehatan kita. Kesehatan adalah kunci utama seseorang itu dalam berpikir. Karena kalau kesehatan kita ini, tubuh kita ini sehat, tentunya pikiran kita juga akan jernih. Kesehatan juga perlu diperhatikan, karena nantinya kita juga perlu memahami bahwa faktor fisik itu sangatlah penting dalam mendukung kita untuk berkembang lebih baik atau berpikir lebih baik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, menerima kepribadian sendiri. Nah, terkadang dalam proses mencari jati diri, seseorang itu akan mengingkari kepribadiannya sendiri. Nah, dalam hal ini disebabkan karena dia merasa tidak lebih baik dari orang lain. Nah, untuk itu, seseorang itu perlu untuk belajar memaafkan dirinya sendiri. Dengan memaafkan diri sendiri, seseorang berangsur-angsur akan menerima bahwa dirinya adalah pribadi yang luar biasa. Karena kunci untuk bisa melakukan ini di dalam video ini adalah tenang. Nah, yang ketiga, memaafkan. Nah, memaafkan adalah hal tersulit dalam hidup. Namun bukan berarti seseorang itu tidak bisa memaafkan kesalahan orang lain. Perlu diketahui bahwa memaafkan itu bukan berarti kita itu kalah dengan orang lain. Nah, memaafkan ini justru adalah salah satu bentuk seseorang melepaskan sakit hatinya yang ada dalam dirinya, karena dia tahu dengan memaafkan hati akan terasa lebih ringan dan tenang. Dan yang lebih penting, maafkanlah diri sendiri sebelum memaafkan orang lain. Maafkanlah apapun kesalahan yang pernah kita lakukan terhadap diri kita sendiri atau terhadap orang lain. Nah, dengan memaafkan diri sendiri, kita itu akan lebih mudah untuk melakukan introspeksi diri. Dengan ini, kita juga akan lebih mudah memahami kepribadian orang lain. Nah, yang keempat, membuka diri. Nah, apa sih itu membuka diri itu seperti apa? Banyak orang beranggapan bahwa lebih baik menyelesaikan segala sesuatu sendirian daripada tergantung kepada seseorang atau orang lain. Nah, masih beranggapan bahwa orang lain ini tak akan mengerti. Semua anggapan itu ternyata salah, teman-teman. Cobalah untuk membuka diri. Memang pada saat awalnya ini akan terasa sulit, tapi perlu disadari teman-teman bahwa dengan membuka diri, seseorang akan mengenal berbagai macam karakter orang lain. Nah, keadaan ini diperlukan nih untuk membentuk karakter untuk dirinya sendiri. Lebih spesifik lagi, bukalah pikiran untuk hal-hal baru yang membuat kita itu jauh lebih baik dan berpikir positif. Bukalah pikiran untuk ilmu atau pengetahuan yang sebelumnya kita tidak paham tentang hal itu. Oke, yang kelima, keberanian teman-teman. Dalam keberanian, seseorang itu akan belajar untuk berani menerima kekalahan agar seseorang itu bisa lebih menghargai makna kemenangan. Karena mental di sini yang diperlukan teman-teman dalam sesuatu apapun. Mental kita itu diperlukan ketika kita itu kalah. Itu mental yang sangat diperlukan itu ketika kita itu down. Mental di situ sangat diperlukan teman-teman. Cobalah berani untuk mempunyai konsistensi. Konsistensi dalam keyakinan. Keyakinan bahwa kita bisa menjadi lebih baik, bahwa kita bisa memiliki karakter yang akan menarik datangnya kesuksesan, dan konsistensi juga dalam berlatih untuk melatih keberanian kita dalam hal
yang jauh lebih positif ke depannya. Nah, yang keenam, tantanglah diri sendiri. Seperti apa sih tantang diri sendiri itu? Begini teman-teman ya. Di dunia ini banyak orang yang berdiam diri dengan berbagai alasan, padahal ya alasan tersebut digunakan hanya untuk bermalas-malasan. Menantang diri sendiri wajib dilakukan. Ambillah berbagai macam resiko positif, seperti mengambil pekerjaan yang menantang, di mana pekerjaan tersebut berkaitan dengan hobi kita yang memang kita senangi, teman-teman. Dalam mengambil tantangan ini juga berarti seseorang itu telah belajar untuk berkomitmen. Nah, yang ketujuh adalah belajar kita untuk menjadi pemimpin atau leadership. Nah, menjadi pemimpin atau leadership ini bukan berarti seseorang itu bisa bertindak sesuka hatinya. Karena menjadi pemimpin ini berlatih apa yang kita latih. Yang pertama kesabaran, komitmen, dan kita juga harus bisa berempati. Nah, pemimpin adalah mereka yang bisa memahami dirinya sendiri sebelum orang lain. Karena menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri termasuk sesuatu yang harus didapatkan dari proses bangun karakter untuk dirinya sendiri. Nah, pemimpin ini bukanlah seseorang yang hanya bisa menyuruh, tunjuk sana, tunjuk sini. Bukan, tapi ketika dia menyuruh, maka dia akan melakukannya untuk mencontohkan. Menjadi pemimpin ini juga harus bisa tegas atau bisa ambil sikap dari suatu kejadian atau misalkan dari suatu kesalahan dari anggotanya. Dan juga bisa mengapresiasi ketika anggotanya ini melakukan sesuatu yang berprestasi. Oke teman-teman, itulah ulasan singkat mengenai cara membangun karakter diri menjadi lebih baik. Nah, perlu kita sadari juga bahwa dengan membangun karakter diri ini harus diawali dari lingkungan keluarga terlebih dahulu teman-teman. Karena kunci utama untuk membentuk karakter seseorang, awal pembentukan karakter seseorang itu dimulai dari keluarga, lingkungan. Teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata, karena manusia tempatnya salah, sementara kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.